Kita itu kan pacarannya sebentar ya. Berapa lama? Nggak nyampe 4 bulan. Oh, wow. Terus langsung menikah. Jadi proses dan waktu pacaran sampai nikah itu kita nggak pernah berantem sekalipun. Waktu pacaran sampai nikah. Iya. Kita berantem pertama itu kayaknya pas udah. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Kak Darius. Hai Nadia. Hai. Aku meleleh banget loh ada di sini. Oh my god. Ya? Iya, jadi anyway Kak Darius, kayak aku tuh dari kecil tuh kan udah sering nonton ya. Kamu tuh udah terkenal banget gitu. Kalau dulu kan suka main sinetron gak sih? Kadang-kadang ya, maksudnya udah kayak famous banget. Dan cewek-cewek itu udah kayak aduh, kalau dengar kata Darius tuh kayak udah yang aduh, pujaan para cewek-cewek nih. Masa sih? Iya, tahu kalau angkatan aku gitu ya, generasi millennials dan ke atas tuh udah pasti ngefans banget sama Kak Darius sih. Anyway, Kak Darius sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi persiapan sebenarnya untuk ada judul baru series. Itu jadi lagi proses reading, terus masih jalan sama brand juga, terus lagi jalan promo juga buat film, ada yang mau rilis, dan ya pasti bagi waktu sama keluarga. Kebetulan anak-anak baru pulang, jadi ya. Gitu deh. Baru pulang dari pada kuliah di luar ya? Leo sama Diego itu mereka sekolah di akademi bola di luar, jadi ini mereka baru pulang. Sebenarnya nggak libur, cuma karena ada satu hal mereka harus pulang. Terus ya udah pas momennya Diego sama Sabrina juga ulang tahun, jadi aku sama Dona pikir bisa jadi momen yang bagus buat mereka ngumpul lagi bertiga, kita berlima sama-sama gitu kan, karena 2 tahun terakhir ya kepisah-pisah aja. Kak Darius kan sekarang, Kak Darius itu kan terkenal dengan sosok yang family man banget. Dan di tengah gempuran para laki-laki yang sekarang tuh pada nyebelin tau Kak. Masa sih? Iya. Oh, segitu nyebelinnya cowok-cowok. Iya. Nih berapa banyak. Langsung pressure sebagai laki-laki, gue langsung berasa pressure di sini. Karena udah berapa banyak narasumber yang datang ke sini tuh kayak korban pelakor kayak gitu Kak. Oh, ya? Terus iya, jadi kan itu menambah apa ya, trust issue para cewek-cewek di luar sana gitu. Gimana tuh? Gue komentarnya dari mana ya? Gue mau ngebelain laki-laki nih sebenarnya. Gue mau ngebelain cowok nih. Sebenarnya mungkin ini ada faktor kalau menurut gue dari new media juga sih. Oh gitu. Mungkin secara persentase mungkin naik, gue nggak tahu. Kita harus cek datanya ya. Persentase tentang perselingkuhan, tentang perceraian misalnya. Cuma di era sosial media seperti sekarang, kayaknya semua lebih gampang buat di-expose. Iya sih. Dan akhirnya di-share, diceritakan ulang gitu kan. Jadi orang jadi lebih tahu. Dan rasanya itu ada selalu kan, dalam setiap hal ada positif negatif ya, dua sisi koin gitu kan. Positifnya bahwa semakin aware orang-orang, semakin cepat informasi tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik tapi sebaiknya jangan dilakukan, seperti perselingkuhan misalnya gitu ya, atau perceraian segala macam gitu ya. Edukasi tentang pernikahan yang sehat misalnya gitu. Sisi negatifnya ya jadi ngajakin orang gibah nggak sih? Dan akhirnya curhat online gitu kan. Gitu, padahal kan pernikahan kan seharusnya jadi sesuatu yang ya selesai di antara 2 orang yang berkomitmen itu aja sebetulnya kalau menurut gue sih. Iya sih, karena memang nggak ada nggak sih pernikahan yang sempurna gitu. Nggak ada. Dan gue selalu bilang setiap individu itu kan unik ya. Sidik jari kita aja beda satu sama yang lain. Ada 8 miliar lebih manusia dan nggak ada yang identik sama. Itu. Jadi kebayang ketika ada 2 individu yang ketemu dan akhirnya punya komitmen untuk ngebangun rumah tangga, untuk nikah, untuk hidup bersama, itu bentuknya juga pasti akan beda. Nggak ada yang 100% exactly the same gitu. Dan menikah itu bukan buat mencari kesempurnaan. Iya sih. Menikah itu untuk belajar dan terus belajar, sama kayak hidup. Gue pernah nge-tweet, nge-X kalau sekarang ya. Iya, nge-X.
Gue bilang gini, seperti hidup, pernikahan itu butuh diperjuangkan. Sejauh mana kita mau berjuang ya tergantung dari dua belah pihak kan. It takes two to tango kan. Kita nggak mungkin dansa sendirian gitu. Harus ada tandemnya. Nah, seluk-beluknya, lika-likunya setiap orang, setiap pasangan pasti akan ngadepin situasi yang beda-beda. Gue cuma bisa bilang, gue sama Donna sangat beruntung bisa saling menemukan dan kita beruntung bisa ngelewatin proses yang akhirnya mendewasakan, untuk bisa saling ngerti, nemuin komunikasi yang baik di antara kita, untuk mau saling mendengar, saling belajar dan bertumbuh bersama pada akhirnya gitu. Dan kita kan baru 17 mau 18 tahun ya. Apanya? Usia pernikahannya? Ya. Itu lama, hebat tuh. Tapi kan banyak yang lebih lama. Kemarin gue baru ketemu sama couple yang mereka mau ulang tahun emas. 50 tahun, lu kebayang gak nikah 50 tahun sama orang yang sama gitu kan. Itu lama gitu. Gue 17 tahun lama, tapi buat gue it's apa ya, it's something special yang kita bisa punya gitu ya. Tapi ya bukan sebuah pencapaian yang gimana-gimana banget gitu, karena perjalanannya masih panjang, masih lama. Kita masih pengen ngelewatin semuanya sama-sama gitu kan. Jadi ya banyak bersyukur dan terus belajar dan terima kasih buat doa dan supportnya, karena banyak banget yang ngedoain kita. Itu juga jadi satu berkat juga buat gue sama Donna untuk bisa lewatin apapun masalah yang harus kita hadapin di rumah gitu kan. Iya sih. Nah tapi kalau aku boleh tanya nih, kalau kakak sendiri gitu ya sama Kak Donna gitu, itu masa adaptasinya tuh kayak berapa tahun gitu, masa pernikahannya itu? Oke, kita itu kan pacarannya sebentar ya. Berapa lama? Nggak nyampe 4 bulan. Oh, wow. Terus langsung menikah. Jadi proses dan waktu pacaran sampai nikah itu kita nggak pernah berantem sekalipun. Waktu pacaran sampai nikah. Iya. Kita berantem pertama itu kayaknya pas udah punya anak. Oh, berarti udah sekitar setahun lebih. Iya, udah setahun lebih kita baru berantem. Tapi sekalinya berantem kaget-kaget. Kok gini? Kenapa berantemnya gini? Serem banget gitu kan. Emang maksudnya kayak gimana gitu? Ya ada lah. Cuma akhirnya setelah menikah kita dipaksa untuk mengenal lagi gitu. Ya kalau dibilang orang bahwa masa pacaran, masa pengenalan dan semuanya akan terbuka. Kebetulan kita ngalamin yang gak seperti itu gitu. Kita mungkin gak yang jaim-jaim banget juga pas pacaran gitu. Tapi ternyata banyak hal yang akhirnya dalam realita hidup sebagai individu dan sebagai pasangan suami dan istri, kita butuh adjustment yang banyak banget gitu. Dan itu 3-5 tahun pertama baru beres. Baru beres fondasinya. Baru beres fondasinya. Jadi kalau ngebangun rumah 3-5 tahun itu baru beres fondasinya. Berarti aku baru fondasinya. Jadi ya adalah masanya kita struggle, bener-bener yang kayak berantem gede segala macam gitu kan. Bahkan sampai tahun ke-10 juga masih ada momen-momen kayak gitu. Gitu. Jadi pastilah dinamikanya sama kayak hidup lah gitu kan. Kita nggak pernah tahu masalah apa yang akan kita hadapin di besok, di tahun depan gitu kan. Dan balik lagi, aku percaya setiap orang itu bertumbuh dan berkembang. Dan kadang itu juga mempengaruhi aksi reaksi kita sama pasangan gitu kan. Ada satu influencer yang bilang kurang-kurangin ekspektasi lu sama pasangan. Tapi kurang-kurangin boleh, tapi jangan dinolin juga. Gitu. Iya sih. Karena ya sebagai pasangan kita boleh dong untuk bantu pasangan kita juga untuk tetap berkembang dan menjadi orang yang lebih baik setiap hari kan. Iya sih. Tapi singkat banget ya pacaran, cuma 4 bulan ya. 4 bulan. Itu apa yang ngebuat Kak Darius waktu itu kayak langsung yakin, oke, ini Donna nih pasangan gue gitu. Apa ya? Gue cuma ngerasa she's the one sih. At that moment ya. She's the one. Dan waktu itu gue sempat merenung cukup panjang karena ketika gue mulai pacaran itu banyak sahabat-sahabatnya Donna yang lo awas ya kalau lo cuma main-main. Gue masih umur 21. Ya umur 21?
Gue. Oh Kak Darius ya. Dona lebih tua 6 tahun. Oh iya. Dona baru aja gagal dari rencana pernikahan. Dan mungkin cukup traumatis juga. Bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya sampai ngingetin kayak gitu. Lo awas ya kalau cuma main-main doang gitu. Mendingan lo cabut deh gitu. Dan itu bukan bikin gue mikir, tapi dari awal gue ketika deket sama Dona, gue sudah berpikir, gue deketin orang yang baru aja gak jadi nikah. Apa konsekuensi yang harus gue jalanin sama dia? Apakah memang ini yang pengen gue jalanin? Seserius apa perasaan gue sama dia? Dan dia ke gue gitu kan. Dan dalam perenungan itu akhirnya gue berpikir bahwa gue gak akan ketemu lagi orang yang bisa jadi pasangan hidup gue sebaik Dona. Wow. Dan gue akan mencoba sebaik mungkin untuk bisa jadi pasangan terbaik buat Dona. Wih, ngerasa gak sih kayak, ya kalau aku ya ngerasa itu kalau kita ketemu pasangan hidup sih kayak ketemu puzzle yang match gitu loh. Yang ngelengkapin semua apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Iya. Gitu. Dan di saat itu ya akhirnya cukup serius hubungan kita. Terus gue bilang sama bokap, gue minta izin buat nikah. Dikasih syarat sama dia. Apa tuh? Pokoknya boleh, tapi ya setelah panjang gitu ya, kita diskusi panjang, tapi oke, direstuin, tapi tanggal nikahnya yang nentuin papa. Kenapa tuh? Kebetulan kan orang Jawa. Oh, orang jadi Jawa. Jadi ada hitung-hitungannya kan gitu. Jadi oke. Dan keluarlah tanggal 30 Desember. Padahal kita pengennya masih mungkin ya awal tahun depannya gitu kan. Mungkin karena kita juga sempat kepikiran pengen nikah kayak mungkin di luar gitu. Cuma pesta kecil aja. Garden party gitulah sama keluarga-keluarga inti gitu kan, bikin something yang memorable buat kita berdua. Tapi ternyata bokap bilang ya lo tanggal baiknya cuma di sini, kalau ada lagi ntar nggak tahu 2-3 tahun lagi. Masih pacaran gak ya 2-3 tahun lagi. Gitu, jadi akhirnya ya 4 bulan pacaran dan menikah. Berarti Kak Darius nikah muda banget ya? 21. Cowok 21, Kak cowok umur 21 zaman sekarang playboy banget Kak. Masa sih? Gak semuanya. Tuh temen aku udah korban-korbannya tuh. Kayaknya masih ada kan. Ayo cowok-cowok yang pada nikah muda, kalian tunjukkan diri kalian. Nah Kak, tapi kan umur 21 tuh kayak masih kan, apa? Faktornya beda-beda lah. Iya sih. Faktornya beda-beda. Karena kan nikah itu kan bukan sesuatu yang kita bisa putusin. Kayak kita lu mau gak jadi cewek gue, kan gak gitu. Iya nikah sih. kan butuh pertimbangan, butuh persiapan. Dan banyak banget aspek yang harus dipertimbangkan untuk menuju ke pernikahan itu gitu. Jadi ya kalau umur 21 ternyata masih jiwanya masih belum pengen untuk berkomitmen secara serius, masih pengen main-main, ya udah. Iya sih. Nikmatin aja dulu. Kan gak ada rulesnya kan, harus nikah umur berapa. Iya. Cuman pernah gak ada perasaan kayak aduh gue kemudahan gak ya nikah gitu? Enggak sih. Enggak ya? Dan gue gak pernah nyesel nikah muda. Iyalah. Apalagi dapetnya Kak Dona ya. Apalagi dapetnya Dona. Iya. Nah Kak, tapi kan yang tadi aku bilang ya, maksudnya umur 21 itu masih kayak hingar-bingar gitu, kayak masih pengen menikmati masa muda. Mungkin masih kayak pengen main gitu. Kalau zaman sekarang kan main ke senop gitu. Iya. Kak Darius gak pernah ada perasaan kayak gitu tuh? Gue kayaknya bandelnya kecepatan. Oh gitu ya. Terus emang bandelnya kapan? Ya lebih cepat lah. Lebih mungkin. cepat. Iya. Lebih cepat bandelnya. Dan cukup singkat sih sebenarnya. Cukup singkat, dan buat gue udah lah. Apalagi yang mau dicari. Iya sih. Gitu. Udah cukup, udah ngerasain ya udah gitu kan. Udah lewat lah gitu. Iya. Dan mungkin juga ada faktor ini kali ya. Karena kadang gue juga ketika ditanya tuh suka kadang trigger terus jadi apa ya? Jadi mikir gitu. Mungkin karena gue kehilangan nyokap kan masih kecil. Jadi gue selalu seperti mencari figur yang apa ya, bisa bikin gue ngerasa nyaman, aman gitu. Walaupun laki-laki tapi tetap butuh itu gitu kan. Dan ya mungkin akhirnya gue nemuin itu di Dona gitu, yang utuh banget gitu ya. Utuh banget, bener-bener. Gue ngerasa ya rasanya dia tuh tulus banget gitu dari awal. Dan ya mungkin itu salah satu faktor dari faktor-faktor yang lain yang ada. Iya sih. Kak, tapi ada gak sih gitu ya, pas Kak Darius tuh udah nikah gitu. Jadi ada gak pas Kak Darius tuh kayak udah nikah gitu, tapi ada cewek godain gitu?
Ada banyak. Enggak. Enggak lah. Iya ya. Kalau banyak sih enggak. Ada yang apa ya? Kadang suka ya di Instagram sih. Oh, di suka Instagram. DM gitu kan. Bilang apa tuh? Awalnya mungkin ngechat dan gue memang selalu balas-balesin orang yang ngechat gitu kan, balas-balesin dan ya just trying to be nice sama siapapun gitu ya. Tapi ketika memang udah mulai ganggu, gue cuekin. Bahkan ada satu cewek itu menurut gue udah over banget. Akhirnya gue bilang sama dia, sorry but I think you need to respect yourself and you need to respect me. Jadi jangan diulangin lagi yang kayak gini. I stated clear gitu. Kalau kayak gitu. Jadi ya buat gue kita harusnya bisa berhubungan sama siapapun gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya lah. Iya sih. Gitu. Kayak sosok kayak Kak Darius sih perlu di copy paste gitu. Berapa banyak gitu kan. Kalau saya nggak sebaik itu Bu. Iya. Banyak minus-minusnya juga. Iya cuman kan maksudnya kayak kelihatan dirimu tuh setia banget gitu sama Kak Dona di tengah gempuran itu tadi. Ya mencoba untuk setia mungkin. Tapi ada gak tips dari Kak Darius gitu? Maksudnya kenapa sih kita tuh harus setia kepada pasangan kita gitu? Waduh berat banget ya. Harus berat ini kan, ini kursi panas ini. Ini apa? Karena kan kenapa harus setia? Ya sebenarnya nggak usah ditanya lagi kan. Ya ketika kita udah memilih untuk berkomitmen ya udah jalanin lah komitmennya gitu kan. Cuma kan kadang memang gue tuh berusaha untuk mengerti atau membaca perspektif orang lain gitu ya. Kadang ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak kepikiran karena kita nggak ngalamin itu, yang akhirnya mungkin mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang mungkin pada akhirnya menyakiti pasangan dan menyakiti dirinya sendiri sih. Gitu. Jadi gue agak kurang setuju kalau kita menjudge sebuah pernikahan, menjudge sebuah hubungan gitu, karena yang tahu masalahnya ya mereka berdua. Gitu, baik buruknya, apa yang menjadi alasan utamanya atau bahkan ketidaktahuan kenapa mereka sampai ada di titik itu ya mereka berdua yang ngejalanin. Kita kan nggak ngejalanin, kadang kita cuma mendengar dari sepotong-sepotong berita gitu nggak lengkap kan puzzle-nya. Jadi siapa kita buat ngejudge sebuah hubungan gitu kan. Iya sih. Tapi kan nih Kak dari sini kan kerjaan utamanya adalah entertain ya. Jawaban gue diplomatis banget. Iya diplomatis banget gitu. Kurang seru buat dikulik-kulik lagi ya. Harapan aku nih para Gen Z ini pada paham gitu. Karena kan mereka lagi di usia-usia segitu gitu. Kalau istilahnya masing-masing orang punya perjalanannya sendiri. Iya udah sih. Itu aja gitu. Dan cuman pada akhirnya kan hidup itu pilihan. Apapun yang kita pilih, selama itu nggak nyenggol orang lain, nggak merugikan orang lain, ya udah jalanin aja. Kan kita bertanggung jawab sama pilihan dan hidup kita sendiri pada akhirnya. Iya. Kalau kita udah memilih jalan itu ya kita harus komitmen gitu ya terhadap yang kita pilih itu tadi. Tuh. Kok gue jadi yang juga nggak nyampe gitu otaknya. Nah Kak, tapi kan kakak kan ya maksudnya berkecimpung di dunia entertain yang syuting terus gitu kan, dan dikelilingi sama cewek-cewek cantik gitu. Kak Dona cemburuan gak sih? Pasti ada lah. Oh iya? Ya, gue juga cemburuan. Oh. Kalau dia partnernya sama cowok ganteng, cemburu? Cemburu itu bumbu sebenarnya kan gitu. Dan bumbu itu kan enak kalau pas. Iya sih. Iya, jadi ya nggak apa-apa gitu. Dijalanin. Awal-awal dulu syuting mungkin karena Dona pernah main film, pernah main sinetron, cuma dia nggak terlalu into sama acting. Jadi kadang memang perspektifnya beda dan kadang dia suka sebel tuh kalau misalnya gue main sama lawan main terus lagi adegan yang ya romantis gitu, terus kok kamu ngelihatnya sama kayak ngeliatin aku? Gitu. Iya lagi terus. Iya gimana itu kan acting, berarti sama aku acting. Salah jawab kayaknya gue. Masuk jebakan pertanyaan wanita ya. Ya tapi itu dinamika lah, buat gue dinamika gitu kan. Dan gue sampai dibelain sama almarhum mama mertua waktu itu gitu kan. Dibilang ya Dek kamu, dipanggilnya Dona kan, kalau gak Do Dek gitu. Kamu gak boleh dong gitu, Darius kan dari awal udah aktor, sebelum nikah sama kamu juga udah aktor. Wah gue dibelain ibu mertua. Yes, tapi ya gue juga berusaha untuk ngejaga lah, untuk menjaga perasaannya Dona gitu. Dan
gue rasa kalau misalnya kayak masih sinetron, FTV gitu, ya masih normal lah, adegan-adegannya nggak aneh-aneh kan. Gitu. Justru sekarang ini nih jadi challenging banget. Oh ya? Sebagai aktor tawarannya serem-serem. Oh misalnya apa tuh? Ya ciuman gitu kan, gitu. Lebih ya udah sampai ke sana sekarang kan gitu. Adegan-adegan intimate gitu kan, itu yang. Tapi kalau misalnya ada adegan kayak gitu, dirimu ambil nggak? Mungkin di sepanjang berapa ya? 15 tahun pernikahan, pernah ada yang diambil, tapi akhirnya gue mundur. Jadi maksudnya udah deal, udah reading, gue mundur. Karena? Gue nggak sanggup bayangin Donna sedih. Iyalah pasti. Iya. Dan waktu itu dia juga lagi hamil, jadi setelah reading gitu kan, gue baca-baca lagi. Anjir nih gue egois banget ya. Kok gue jahat ya gitu kan. Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk pamit sama sutradaranya, walaupun dengan berat hati, dan gak diajak main film lagi sama dia buat berapa belas tahun kemudian. Tapi ya gue lakukan. Iya. Sama ada satu project waktu itu yang memang gak bisa ditolak gitu. Memang adegan itu harus ada gitu. Tapi untungnya minor lah. Jadi buat gue ya udahlah gitu. Gak apa-apa deh, gue egois sedikit gitu. Tapi akhirnya bikin Donna nangis juga, sedih. Walaupun akhirnya ya udah kita lewatin gitu kan. Gitu. Nah setelah itu kesini-sini tawarannya makin agak challenging gitu. Cuma gue kaget ketika, kan gue selalu share ya sama Donna. Gue tawarin nih kayak gini. Terakhir 2016 apa 17 gue lupa. Satu tawaran itu cukup penantang. Donna juga shock waktu gue ceritain. Gue aja shock ketika ditawarin gitu kan. Dan akhirnya gue bilang sama direkturnya, kayaknya gue gak siap deh. Ya gue gak bisa gitu kan. Even gue ngebayangin kalaupun gue gak nikah gue harus begitu juga. Kayaknya enggak deh. Iya gitu single aja mikir enggak gitu segitunya ya. Lalu datanglah beberapa tawaran terakhir dan justru Donna yang encourage untuk ambil. Udah gak apa-apa, it's your time. Gitu. Tapi maksudnya gak dengan adegan aneh-aneh kan? Iya aneh. Aneh. Kalau nggak aneh ngapain gue ceritain? Nggak, maksudnya nggak adegan yang intimate. Oh, intimate. Ya, ada intimate. Apa ya? Jadi challenge buat hubungan kita dan buat gue sebagai aktor itu juga sesuatu yang gue masih nggak nyaman untuk melakukan. Tapi ya it's only small part dari semua cerita yang ada. Jadi kalau gue sebagai aktor mikirnya adalah sayang banget kalau gue ngelewatin ini cuma gara-gara bagian kecil itu gitu. Ya ini logika manusia ya, logika Darius yang bodoh lah, bisa juga salah gitu kan. Dan awalnya mau nolak gitu, cuma Donna yang meyakinkan, no, this is your time, kamu harus ambil. Itu yang kamu suka kan, itu yang kamu mau gitu. Ya setelah perjalanan panjang kita saling mengenal segala macam, dan dari sisi pekerjaan juga Donna tahu apa yang gua nyaman dan gua ingin lakukan sebenarnya gitu. Dan ketika kesempatan itu datang, rasanya Donna nggak pengen suaminya, orang yang dia sayang, melewatkan lagi kesempatan itu gitu. Jadi akhirnya ya udah kita berkomitmen untuk gua ambil, gua ikut join di projectnya. Kita tahu resikonya, tapi kita lewatin sama-sama ya. Gitu. Dan gue akan coba jaga semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, tapi ya dalam batas itu aja gitu. On screen aja gitu. On screen. Gitu. Tuh di tengah gempuran yang kemarin tuh soalnya ada Kak. Apa tuh? Ya gak cuma on screen doang. Ya udah sih, itu kan problemnya dia gitu kan. Makanya. Jangan dijudge lah. Nah makanya aku bilang kayak orang-orang seperti dia tahu dia udah salah pasti, ya kan. Dan pasti dia juga udah ngelewatin painnya. Iya kan. Ya apapun, kalau khilaf sih bohong ya. Kalau khilaf sih bohong, karena kan kita pasti punya waktu buat berpikir dan even cuman berapa detik gitu ya. Iya. Itu khilaf adalah alasan. Tuh, jangan pakai kata-kata khilaf. Dan manusia kan tempatnya salah. Iya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan kita. Iya sih benar. Jadi kalau udah salah tuh belajar. Ya, jadi kalau salah ketahuan, caranya biar nggak ketahuan lagi. Aduh. Aduh. Mana dia salah bener nih. Lagi. Anyway
Kak Darius. Tapi kan terakhir kan aku dengar kamu ada syuting film yang bentar lagi mau rilis itu. Kalau gak salah judulnya Possession ya. Yeah. Kalau di situ adegannya aneh-aneh nggak? Ditonton aja. Udah ada trailernya. Oh, udah ada trailernya. Iya. Udah nonton belum trailernya? Belum lagi. Harus nonton ya. Biar kamu bisa nanya-nanya. Oke. Tapi kalau itu sendiri kemarin sama siapa aja mainnya? Lumayan banyak. Ada Karissa Peruset, terus Sarah Fajira, Om Arswendi Bening Suara, ada Sultan Hamonongan, dan ada Rangga Natra, ada Mas Nugi. Banyak ya? Ya, lumayan banyak cast-nya. Nah, biar makin rame nih Kak, kita panggil aja nih salah satu pemainnya ya. Wow. Nah, sekarang udah ada nih Koera. Oh, salah ya. Udah ada Sarah Fajira ya yang kemarin produksi bareng ya di Possession. Itu tentang apa sih? Spoiler dong. Tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Jadi kalau Possession ini sebenarnya kan ini kan remake dari film di tahun 19 entah di 85 atau 89. Dan kalau untuk sinopsisnya itu gimana ya? Gimana? Ceritanya aja. Tahu dong. Jadi Ratna yang diperanin sama Karissa itu udah lama kan ditinggal sama suaminya. Suaminya abdi negara gitu. Dan tiba-tiba saat suaminya pulang, dia tuh udah beda gitu. Dan tiba-tiba kayak nyodorin surat perceraian gitu. Nah, ini nih yang yang jadi permasalahan di rumah tangga mereka tuh apa sebenarnya? Oh, orang ketiganya itu siapa? Ya, tapi kita nggak ada yang tahu. Nah, aku nggak bisa spoiler banyak-banyak ya di sini. Orang ketiganya manusia atau bukan gitu? Berarti suaminya bukan Mas Darius, soalnya dia setia. Nggak mudah terganggu orang ketiga, ya kan tuh. Itu aslinya. Berarti dalam film itu ya dunianya jadi luas ya. Ini jadi luas. Dan ya ini menurut aku film yang punya trademarknya sendiri ya. Film aslinya gitu. Dan, cukup menantang sebenarnya untuk diadaptasi, terus di-adjust dengan culture di Indonesia, terus kita yang terpilih untuk memainkan tokoh-tokohnya gitu, jadi challenging banget sih sebenarnya. Dan ada banyak elemen yang bisa bikin ini jadi menarik sekali untuk diikuti ceritanya. Tapi ini nanti berarti filmnya horor ya? Ya, apa psychological horror, I think. Iya, thriller, ada unsur thrillernya juga. Tapi kemarin gimana proses syuting? Ada yang ganggu? Oh, enggak, aman semuanya. Aman. Kita saling mengganggu sebenarnya. Lebih ke situ sih, lebih mengganggu satu sama lain. Oh gitu. Kapan sih ininya dia akan tayang di bioskop? 8 Mei 2024. Bentar lagi banget. Bentar lagi. Ini syuting ini tanggal berapa sih? 30. Hah? 29. Oh, bentar lagi minggu depan ya udah tayang ya. Oke. Terus apa sih yang membuat orang-orang harus nanti itu nonton Possession? Apa ya? Lihat gitu nanti pada cemburu. Kalau dari premisnya sendiri kan udah menarik, sinopsisnya juga menarik, dan masing-masing karakter ini kayak mempunyai sesuatu dalam kutip gitu loh. Dan develop karakternya juga oke, jadi harus nonton sih. Kamu jadi siapa di situ? Aku jadi Mita. Kalau Kak Darius jadi? Me time. Beda. Aduh. Me time. Jadi Faris. Oh, yang di gugat cerai itu tadi? Iya. Gugat cerai. Penasaran banget. Tapi ya, bolehlah berarti nanti tanggal 8 Mei itu mulai ada di bioskop-bioskop kan? Yes. Semuanya, seluruh bioskop di Indonesia. Kalau premiernya tanggal 3. Nah tuh. Pas Sarah Fajira ulang tahun. Oh iya. Ke berapa? 15? Ke 15? Ke 17. Terus Sar, cincin lo banyak, tapi nggak ada yang di jari manis kayak Kak Darius tuh ya.
Aku bisa kok taruh sendiri. Ya. Mirip lagi kayak engagement ring. Iya kan mirip kayak engagement ring, bisa lah. Sama dia. Udah disiapin. So, myself. Oh ya. Kak, tapi dirimu tuh pakai cincin terus itu memang gak pernah copot, Kak? Copot kalau lagi syuting atau main bola. Oke, kalau gak? Kalau nggak dipakai terus. Itu dari awal nikah tuh cincinnya itu. Iya, satu. Wow, tuh besar. Itu tanda kesetiaan. Itu tanda Dan ini pernah hilang. Oh, pernah hilang? Jadi dulu gue kalau main bola tetap gue pakai. Terus suatu hari main bola hilang. Terus? Di lapangan bola. Terus kok bisa ketemu? Ketemu nggak? Ketemu. Nah ini ada. Iya, Kali aja yang baru kan. Cuma udah gue nggak lanjut. Gue baru main kayak mungkin belum nyampe 15 menit main. Dan hilang. Bad banget. Terus enggak. Sisa pertandingan gue nyari cincin. Tapi kita ketemu. Akhirnya ketemu. Di? Ya masih rezeki. Ya di salah satu sudut lapangan itu. Karena kan baru mulai ya. Jadi area gue belum terlalu jauh kan. Jadi gue inget gue mainnya cuma di sini-sini doang nih. Udah gue cari satu-satu. Tapi yang nemuin drivernya temen gue. Kirain pas lagi main gitu kan, lagi pas gitu. Oh ada. Dia langsung out. Daripada out di rumah. Tuh. Gimana ya? Kalau zaman sekarang udah dicopot, alasannya takut ini, takut pudar gitu. Alergi ya kan, makin kesempitan pada alasan gitu. Emang gitu ya? Iya. Udah dicopotin cincin. Kan belum pernah ya? Gimana ya? Oh iya, belum pernah ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti dapat copy paste-nya lah ya. Amin. Boleh. Daftar. Anyway, kalau gitu berarti tanggal 8 ya, sekali lagi aku inget ini buat teman-teman, tanggal 8 jangan lupa untuk nonton Possession. Kerasukan gitu. Aduh takut banget. Ada mantra-mantranya juga nanti. Iya, tapi bakal ini apa? Thrilling sih ya. Thrilling. Jadi mungkin efek-efek jump scare-nya mungkin enggak banyak, sedikit banget mungkin. Tapi kita akan dibawa untuk ngikutin suspense ceritanya dari awal dan semakin meningkat eskalasinya sampai akhir itu. Something yang menarik sih, menarik banget. Gue juga belum nonton soalnya. Same ya. Mau baca skenario dan pas proses syutingnya ya. Udah kebayang lah nanti ke tanggal 3 nonton bareng ya. Nah nanti juga nih, makanya kalau temen-temen penasaran nih, langsung dari sekarang diplot tanggal 8, jangan kemana-mana. Ke bioskop sama siapa ya, sama pacar kayak sama mantan. Available, tinggal di DM aja ya. Banget ya. Aduh. Anyway guys, thank you so much for today. Terima kasih Sarah Fajira dan juga Kak Darius atas sharing-sharingnya. Abis ini cewek-cewek langsung pada bingung, aduh nyari kayak Kak Darius di mana. Anyway guys, thank you so much juga buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku, Kak Darius dan juga Sarah Fajira. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you, dadah.